Hai guys, di video kali ini gua kembali akan membahas dua girl groupnya YG Entertainment karena ada dua berita yang cukup baik menurut gua yang datang dari dua girl group ini. Dan seperti biasa gua juga akan menjawab pertanyaan dari subscriber gua yang udah nanya gua lewat scan barcode ini atau klik link Saweria yang gua taruh di kolom description. Mereka bertanya sambil nge-gift gua. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama, ada berita yang menurut gua bagus banget, bikin gua happy dan semoga akan bikin kalian juga happy para Blink, karena Rose isyaratkan Blackpink akan aman dari kutukan 7 tahun. Ya, pernyataan ini dinyatakan Rose di konser Born Pink-nya Blackpink di Singapura kemarin. Rose ngomong kayak gini, "Thank you Singapura udah nunggu kita kembali ke sini selama 4 tahun." Kan 4 tahun Blackpink gak konser di Singapura lagi gara-gara Covid kan gitu. Terus Rose juga ngomong bahwa terima kasih juga sudah mensupport kami selama 4 tahun. Kata Lisa, bukan 4 tahun, udah 7 tahun kata Lisa. Terus Rose ngomong kayak gini. Omongan Rose adalah, "Blackpink tidak akan kemana-mana, aku sangat mencintai kalian." Yap, Rose ngomong bahwa Blackpink tidak akan kemana-mana, seolah mengisyaratkan bahwa mereka, seluruh member Blackpink itu sudah perpanjang kontrak dengan YG atau akan segera memperpanjang kontraknya dengan YG. Karena Rose ngomong Blackpink tidak akan kemana-mana. It means ya Blackpink akan tetap ada ke depannya gitu. And yes, of course gue tahu bahwa bisa aja bang mereka semua keluar tapi tetap pakai bendera Blackpink kayak icon. Gue juga ngerti gitu dan itu kemungkinannya tetap ada gitu. Tapi melihat mereka sekarang lagi tour, mereka kemarin sukses besar di Coachella, abis ini akan ke BST Hyde Park, festival musik terbesar di Inggris gitu. Konsernya masih akan encore di beberapa tempat. Di Thailand nanti ada encore-nya, di Prancis juga di beberapa tempat akan dibikin encore-nya gitu. Kemungkinan besar Blackpink memang akan perpanjang kontrak sama YG sih. Kelihatannya mereka lagi di puncak kejayaan ya gitu, dan untuk melanjutkan ini lebih baik sama YG karena mereka sekarang berada di puncaknya juga sama YG kan gitu. Jadi omongan Rose ini benar-benar kayak seolah mengisyaratkan bahwa Blackpink akan perpanjang kontrak dan tetap sebagai Blackpink, alias mereka tetap akan berlanjut sebagai Blackpink. Dan jujur sebagai Blink itu adalah berita yang sangat baik menurut gue, karena seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya kan, gue pokoknya tetap pengen Blackpink-nya ada dimanapun agensinya, Blackpink-nya tetap ada gitu. Tapi keinginan terbesar gue of course di YG, karena ya Blackpink udah dilatih sama YG, dibesarkan sama YG. Utamanya kan produser musiknya Blackpink adalah Teddy adalah produser di YG gitu. Jadi ya keinginan gue adalah mereka tetap di YG supaya nggak kemana-mana lagi, nggak ribet lagi gitu ngurusnya gitu. Jadi itulah berita baiknya, semoga itu juga jadi berita baik buat kalian para Blink. Kalau kalian punya pendapat terhadap berita ini, coba tulis pendapat kalian di kolom komen, oke? Nah, selanjutnya yang pengen gue bahas adalah pencapaian untuk lagu pre-debutnya Baby Monster yang Dream kemarin. Kita tahu lagunya bukan lagu yang tahu-tahu dirilis, karena udah dikasih spoilernya, udah dikasih atau diputerin lagunya di episode ke-8 kan gitu. Tapi kemarin ketika diupload tetap punya pencapaian yang sangat besar nih. Gua kutip pencapaian akumulasi dari lagu pre-debutnya Baby Monster ini dari portal berita Pencave. Jadi pencapaiannya selama 24 jam adalah dapat 7.115.446 view on YouTube gitu, dan dapat 894.000 likes di YouTube. Nomor 1 di YouTube Worldwide, trending di 47 negara, trend di nomor 3 dan 4 di trending Melon. Di keywordsnya yang kelima mencapai 2,4 juta subscriber di YouTube, trend di Twitter seluruh dunia, dan video paling disukai kedua oleh girl group generasi keempat dalam 24 jam pertama di tahun 2023 dengan 894 like gitu. Baby Monster juga debut mereka di Genius Korea Chart saat Dream debut di nomor 1 di K-Ballad Chart, dan lagu pre-debut juga trending di nomor 15 di All Genre Genius Chart. Nah, itulah pencapaiannya Baby Monster untuk lagu yang hanya lagu pre-debut. Ini pun bukan lagu yang gini ya, biasanya kan kalau pre-debut udah dibikinin MV-nya gimana. Ini juga bukan MV sebenarnya kan, cuma potongan-potongan klip mereka di Last Evaluation kemarin gitu. Lagunya cuman ini lagu penutup sepertinya, lagu penutup Last Evaluation, bukan lagu pre-debut sebenarnya gitu. Jadi
hanya dengan lagu seperti ini aja bisa mendapatkan pencapaian segitu banyak. Gua nggak sabar ntar lagu debutnya atau lagu pre-debut yang resminya yang udah ada MV-nya bakal seperti apa gitu. Seperti yang gue bilang kemarin, YG sudah sangat berhasil memperkenalkan Baby Monster ini lewat Last Evaluation, lewat semua rangkaian perkenalan mereka yang membuat orang bener-bener nunggu Baby Monster gitu. Dan sekarang gue udah lihat si hype-nya udah di mana-mana. Di TikTok apalagi udah banyak orang-orang yang awalnya bahkan bukan fansnya artis-artis YG ikut ngikutin Baby Monster dan ikut seneng sama Baby Monster, ikut nunggu debutnya Baby Monster ini. Jadi mari kita tunggu gitu. Nah tapi selain itu ada satu problem nih guys, datang dari Baby Monster juga, bukan datang dari membernya tapi datang dari keluarganya. Nih gue kutip dari portal berita Pengev, terlalu berinteraksi hingga bagikan informasi ke publik, updatean orang tua Baby Monster jadi perdebatan. Yap, gue gak perlu nyebutin orang tua dari member mana aja gitu ya. Tapi memang harus diakui keluarga dari anggota Baby Monster memang udah banyak ke-spill oleh gue nggak tahu oleh fans apa bukan gitu. Intinya kita semua udah tahu gitu. Gue bahkan tahu keluarga Cikita dari bapak, ibu sampai abangnya gitu. Dan ibunya bahkan beberapa kali kan bikin challenge-nya Cikita kayak yang dia ngedance apa namanya 21 kemarin gitu. Itu Cikita. Keluarga member lain pun beberapa udah ke-spill dan menurut Kanets mereka terlalu banyak membagikan informasi terhadap Baby Monster gitu. Ya nggak tahu, mungkin Kanets merasa kayak ini berlebihan deh keluarganya gitu, kayak keluarganya mau ngartis juga. Dan akhirnya hal ini menimbulkan pro kontra di kalangan Kanets. Ini beberapa komentar Kanets. Yang pertama, orang tua anggota Baby Monster terdengar seperti orang tua panggung klasik. Aku masih tidak suka mereka memberi begitu banyak informasi, bahkan foto-foto pre-debut tentang anak-anaknya kepada penggemar, karena bagaimanapun anaknya perlu area privasi. Yang kedua, itu memprihatinkan pada beberapa ketingkatan. Yang ketiga, orang tua dan keluarga bisa mendukung anaknya tanpa harus menjawab pertanyaan penggemar di media sosial dan memberikan informasi tentang para anggota karena mereka semua masih di bawah umur. Banyak idola memiliki keluarga yang mendukungnya dengan penuh, tapi keluarganya memilih tertutup untuk menolak menjawab apapun tentang idola karena itu hal pribadi. Nah itulah beberapa pendapat Kanets gitu, karena katanya anggota Baby Monster ini keluarganya terlalu terbuka gitu. Kalau gue pribadi, gue nggak ngerasa ada masalah-masalah amat. Mungkin karena gue orang Indonesia gitu ya guys. Tapi di Korea privacy itu kan penting gitu ya. Privacy itu adalah hal yang sangat amat dijaga. Jadi kayaknya memang Kanets ngerasa terganggu. Nah gue nggak bisa komentar soal ini sekali lagi karena gue orang Indonesia. Gue pengen tanya pendapat kalian deh. Kalau kalian merasa anggota keluarga Baby Monster terlalu berlebihan mengumbar privasinya atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, oke? Dan terakhir guys, gue mau jawab pertanyaan dari subscriber gue. Ada yang nanya nih dari Parita namanya, dia nanya gini, Bang, dari kemarin lagi ramai kalau sekarang udah masuk Gen 5. Menurut lo Baby Monster masuk Gen 4 atau Gen 5? Lalu harapannya Baby Monster masuk Gen 4 atau Gen 5? Oke, gue akan jawab nih pertanyaan dari Parita. Coba didengerin ya. Kalau kalian tanya gue, Bang, Baby Monster masuk Gen 4 atau Gen 5? Jujur gue kagak tahu. Sumpah gue gak tahu mereka tuh Gen 4 atau Gen 5. Bingung gue sama batas antar gen sekarang itu. Gue udah pernah ngejelasin nih, gue jelasin ya. K-pop itu dimulai Gen 1 itu dari tahun 1996. Debutnya HOT, idol K-pop pertama yang dibentuk oleh SM ya. Banyak yang bilang, Mas Bang, bukannya idol K-pop pertama Sotaeji. Sotaeji itu cikal bakal K-pop dimulai gitu. Gara-gara lihat Sotaeji, Lee Suman akhirnya kepikiran untuk bikin grup kayak gitu juga, tapi yang lebih terorganisir. Tapi kalau idol pertama ya HOT. Sotaeji itu bukan idol. HOT itu dibuat pakai sistem trainee kayak sekarang, dikumpulin dan akhirnya jadi idol, ada lead vokal, ada gitu-gitu. Nah itu idol tuh mulainya 1996 gitu. Sedangkan Sotaeji itu mulainya 1992. Dan Sotaeji itu musisi. Sotaeji and the Boys, grupnya Babe itu adalah grup musisi, bukan idol, oke? Nah 1996 Gen 1 dimulai dengan HOT permulaannya. Nah Gen 2 itu dimulai tahun 2004 dengan ditandai dengan debutnya TVXQ, grup SM juga, boy group SM juga. Gen 3 dimulai tahun 2012 ditandai dengan boy group SM juga, yaitu EXO. Nah,
Polanya sama nih dari Gen 1 sampai Gen 3, sama-sama dimulai dengan boy groupnya SM dan sama-sama berjarak 8 tahun. Gen 1 ke Gen 2 dari 96 ke 2004 8 tahun. Gen 2 ke Gen 3 dari 2004 ke 2012 8 tahun. Dulu Gen kayak gitu, tiap 8 tahun ditandai dengan debutnya artis SM di tahun ke-8 itu gitu. Sekarang Gen 4 aja gue nggak tahu nih. Banyak yang bilang Gen 4 itu dimulai 2018. Berarti dimulai di eranya sekitar G-Idol debut atau Stray Kids debut ya, di era-era tahun 2018 gitu. Padahal kalau ngikutin pola 8 tahunan ini, pola Gen 1 sampai Gen 3, harusnya Gen 4 itu mulainya 2020 harusnya. Tapi ya banyak yang bilang mulai 2018. Tapi 2018 itu juga nggak valid. Kenapa gue bilang nggak valid? Karena banyak juga yang bilang The Boys Gen 4 kok, padahal The Boys debutnya aja tahun 2017 kalau gue nggak salah gitu. Nah itu yang gue jadinya bingung. Jadi Gen 4 tuh debutnya mulainya 2018 atau 2017 gitu. Kalau ngikutin pola 8 tahunan harusnya 2020, ini aja udah dipercepat jadi 2018 gitu. 2018 aja masih goyang antara 2018 sampai 2017. Kita anggap 2018 karena banyak yang anggap 2018. Berarti Gen 3 itu hanya berjalan 6 tahun. Gen 1, Gen 2 8 tahun, Gen 3 ke Gen 4 itu jaraknya cuma 6 tahun dari 2012 ke 2016 kan. Nah, kita pakai pola 6 tahun. Kalau kalau pakai pola 6 tahun, berarti 2018 6 tahun kemudian 2024. Nah, harusnya Gen 5 mulainya 2024 kalau pakai pola 6 tahun nih dari Gen 3 ke Gen 4 gitu. Kalau pakai pola 8 tahun mah harusnya masih lama banget Gen 5 gitu. Ya kita pakai pola 6 tahun tadi harusnya mulai Gen 5 itu 2024. Tapi Mnet udah ngasih iklan sekarang bahwa Zero Base One, boy group terbarunya yang hasil Boys Planet itu bakal jadi pemula atau yang mulai untuk Gen 5 gitu. Nggak cuman Mnet ternyata, gue tuh dapat email dari salah satu agensi Korea, dari salah satu legendnya di Korea. Dia baru bikin agensi untuk idol gitu. Dia akan segera mendebutkan idol, kata dia akan jadi pelopor Gen 5. Nah berarti di Korea beberapa media udah nyebut akan segera muncul Gen 5 nih. Padahal sekarang baru tahun 2023. Nah pertanyaannya, Baby Monster belum debut kan? Baby Monster dikit lagi debutnya, mungkin bulan-bulan Juni atau bulan Juli gitu. Nah pertanyaannya, Baby Monster Gen 5 atau Gen 4? Harusnya di otak gue sih masih Gen 4 kalau pakai pola 6 tahun dari Gen 3 ke Gen 4 yang 6 tahun. Harusnya Gen 4 tuh mulainya 2024 tahun depan gitu. Gen 5 itu harus mulainya 2024 tahun depan gitu. Tapi sekarang udah ada yang bilang bakal mulai Gen 5. Jadi gue bingung, gak ngerti gue Baby Monster ini Gen 4 atau Gen 5. Kalau tanya pinginnya Baby Monster ini Gen 4 atau Gen 5, kalau gue pengennya mereka masih Gen 4 biar seera sama ITZY, seera sama aespa, seera sama New Jeans, seera sama IVE, seera sama Kep1er, sama NMIXX dan lain-lain, biar bersaing. Karena YG biar punya girl group dari Gen 4 juga gitu. Tapi kalaupun Gen 5 ya udah nggak masalah lah, terserah. Gen berapa deh, sebutin aja suka-suka lu gitu. Jadi kalau pertanyaannya sekarang Gen 4 apa Gen 5, gak tahu gue, suka-suka Korea aja lah. Kagak ada ininya lagi, soalnya nggak ada polanya lagi, nggak ada patternnya lagi gitu. Ikutin apa kata media Korea aja. Jadi kalau kalian nanya ke gue, Gen 4 apa Gen 5 sekarang bang? Gak tahu gue. Baby Monster bakal Gen 4 apa Gen 5? Gak tahu gue. Pengennya sih Gen 4 tapi kayaknya mah disebut Gen 5 nanti. Atau Gen 4,5, gak ngerti lah. Itulah pokoknya, itu dari gue ya. Kalau kalian punya jawaban yang lebih pasti, coba tulis pendapat kalian di kolom komen, oke? Dan sekali lagi kalau kalian mau nanya gue kayak tadi atau punya requestan, langsung aja scan barcode ini atau klik link sawernya yang gue taruh di kolom description. Bye!